Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Putri Ramadhani. Saya Marcelina Meradi. Di sini kami berdua akan membawakan podcast yang diadakan oleh Eskul Literasi. Jadi di sini ada bintang tamu kita yaitu Ibu Henti. Hai sahabat-sahabat literasi semua. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu Henti selaku pembina OSIS ya Bu. Oh iya, oke. Ini pertanyaannya nggak terlalu ini kan ya, biasa nyantai-nyantai aja kan ya, ngobrol biasa dong, ya. Bu, santai. Takutnya ibu juga nggak bisa jawabnya. Oke, ayo. Nah, seberapa penting keberadaan OSIS yang ada di sekolah, Bu? Kita menjawab OSIS ya. Dia, Bu. Iya. OSISnya organisasinya ya. Saya pertama kali tahu OSIS ketika sekolah ya. Sekolah di kayaknya lebih mendalamnya tentang OSIS itu ketika kita berada di kelas SMP, SMA gitu ya, apalagi di SMA gitu ya, sangat membekas sekali dengan istilah dengan OSIS. Nah, apa sih makna pentingnya OSIS? Ini bagi saya ya. Ya, Bu. Ya nantinya mungkin seperti itu sih itu. Intinya OSIS itu adalah wadah yang memfasilitasi kreativitas siswa di dalam sekolah. Jadi organisasi OSIS itu berpengaruh ya? karena intinya organisasi itulah yang nantinya mengajak teman-teman di sini siswa-siswa yang lain ya, disebut dengan teman-teman untuk bergabung melaksanakan kreativitas yang mereka punya. Jadi OSIS wadahnya yang memfasilitasi, ayo dong kita berkreativitas, berkegiatan, menghasilkan suatu kegiatan yang tentunya untuk sekolah. Jadi kalau di dalam sekolah kalau tidak ada kegiatan ya sekolahnya sepi, mati ya mungkin ya. Ya jadi intinya penting banget keberadaan OSIS itu di suatu sekolah. Karena dia adalah wadahnya. Jadi wadah yang harus ada, karena kegiatan siswa tanpa ada wadahnya itu kan nanti nggak jelas arahnya mau kemana. Jadi OSIS memfasilitasi kegiatan kreativitas siswa, semua siswa yang ada sekolah. Begitu. Di pertanyaan pertama udah cukup jelas ya jawabannya. Jadi OSIS juga ya? Iya. Oh iya, keren loh kalian OSIS juga. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Apa nih tantangan terbesar yang Ibu Henti pernah hadapi saat menjalankan tugas sebagai pembina OSIS? Tantangan itu mulai dari apa ya? Dari diri sendiri sih sebenarnya. Kadang-kadang gini nih, sebagai contoh yang sederhana, mood kita nih, kegiatannya ada, anaknya juga siap. Kadang-kadang mood kita pun ikut berpengaruh. Ketika kita udah nggak mood aja kadang-kadang agak sedikit goyang tuh, ya kan, agak sedikit apa ya kalau istilah sekarang itu oleng ya, oleng bang gitu kan ya, bukan menyala lagi, oleng ini gitu kan. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah membangkitkan semangat siswa untuk berkreativitas. Kadang-kadang kegiatannya ada tetapi akan terhenti kalau kreativitasnya juga gitu-gitu aja gitu kan. Jadi perlu mengembangkan kreativitas yang ada di OSISnya, di siswanya. Tantangnya ya sebenarnya dari individu setiap siswanya sih, untuk kita ajak ayo dong berkreatif gitu. Mulai dari ya individunya siswanya, dimana kalau sudah susah untuk berkreatif agak gitu loh, ayo dong gitu loh, ya kan, mager ya kalau istilah anak sekarang ya, mager bu, malas terus ini nih ada pesimis yang mereka hadapin, bisa nggak sih, nanti aku punya ide nih kayak gini, aku pengen berkreativitas seperti ini, tapi udah jauh-jauh sebelum dicoba udah iya nggak sih, bisa nggak sih. Nah, pesimis juga, rasa pesimis diantara siswa-siswa itu juga nanti mempengaruhi kegiatannya ada apa enggak gitu. Jadi jangan pesimis ya kalian semua. Sahabat literasi, semangat. Iya, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Bu Henti, apa langkah yang harus diambil untuk meningkatkan OSIS di sekolah ini menjadi lebih baik lagi? Langkah, kalau kita ngomong langkah berarti ayunan kaki kita lah ya. Ayunan kaki kita berarti apa tadi, maaf, langkah Yang harus diambil nih Bu harus untuk diambil. meningkatkan. harus memiliki ketegasan, ayo iya harus gitu. Ketika di diri kita sudah ada harus gitu kan, wajib, kudu, mesti,
ya berarti kita akan maju. Jadi nggak boleh goyang, nggak boleh pesimis, nggak boleh mager. Jadi intinya dimulai dari langkah terkecil dari kaki kita. Semakin kita langkah kaki kita melangkah, berarti semakin jangkauannya pasti ada. Kalau kita nggak akan melangkah, berarti kita stuck di tempat duduk ya, diam diri aja. Ya kan, kalau mager kan berdiam diri aja. Kalau kita berdiam diri saja, apakah ada yang akan kita dapatkan? Ada yang bisa kita lakukan? Enggak kan? Jadi dimulai dari ayunan langkah kaki kita untuk maju ke depan, untuk menghasilkan suatu kegiatan yang keren. Iya, baik. Gitu. Nyambung nggak sih jawaban ibu? Kurang lebihnya gitu kan ya? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. dimulai dari langkah kaki kita kan. benar, Semakin Bu. kita mengayunnya pasti, kan ngayun tuh kadang-kadang pasti ada aduh, Ragu. gitu. Ada yang ragu, beda ya. Iya, Bu. Langkah Berbeda. ayunan kaki yang ragu yang dengan yang pasti kan. Jadi kalau yang ragu itu ketemu lawan yang searah pun atau sama-sama searah pun kesenggol dikit jatuh. Iya. Goyang. Goyang. Jadi tumpuan langkah kaki kita yang nggak ragu lah, itu yang menentukan. Kok jadi ke kaki ya kita ya? Iya. Topangan saya kaki kan topangan kita berdiri ya. Betul. Iya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. keempat. Menurut Ibu Henti, ada apa aja nggak sih tentang tips atau saran buat para siswa atau siswi di sekolah supaya mereka nih biar aktif di organisasi? Nih ataupun nanti eskul? ini pertanyaannya bagus banget nih, sesuai dengan ekskul kalian nih. Intinya adalah jangan malas membaca. Iya. Karena dengan membaca itu banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi kuncinya cuma satu, ayo membaca, ayo biasakan berliterasi. Karena dengan literasi kita punya pengetahuan baru, punya pengalaman baru, punya dapat kreativitas baru, ada ide-ide di dalamnya. Jadi kuncinya jangan lupa ya sahabat literasi, ayo tingkatkan literasi kalian. Kalau perlu daftar ya ke ekskul kalian ya. Iya, literasi keren bisa, loh guys, ekskulnya, kalian join banyak ke kegiatan ekskul di literasi. dalamnya. Oke, tuh. Jadi intinya baca. Di Al-Qur'an pun gitu kan, qra gitu kan ya. Ya dengan membaca akan terbuka semuanya, jendela-jendela ilmunya keluar. Dedeng gitu. Iya. Lanjut ke Ke pertanyaan terakhir. kelima dan Iya. terakhir. Apa harapan Ibu untuk OSIS ke depannya, Bu? Harapannya tentunya sesuatu kita pengennya kan maju terdepan, banyak kegiatan yang mewadai semua siswa yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan yang rutinitas aja, tapi cari lagi kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa-siswa di sekolah, terus merangkul semua siswa yang ada di sekolah. Jadi yang belum ada yang menonjol nih, misalnya kreativitasnya siswanya, ayo digali lagi, cari kegiatan yang benar-benar memanfaatkan semua sumber daya dan kreativitas siswa yang ada di sekolah. Gitu. Jadi pokoknya intinya semuanya juga pinginnya maju, lancar, sukses, membanggakan dan membawa Nama baik ekskul. nama baik ekskul, nama baik sekolah tentunya ya. Jadi dari kegiatan OSIS pun bisa membuat sekolah terkenal juga, bisa kan. Bisa, Bu. Intinya pokoknya pingin maju, sukses, keren pokoknya. Yang terbaik ya, Bu. Yang terbaik. Dan tentunya untuk yang terbaik itu kan kita perlu usahanya harus kenceng lagi gitu kan ya. Dari ngesot, ngerangkak, jongkok, berdiri, lari deh. Iya, itu kayak lari maraton ya. Iya. Iya. Iya, Bu. Oke, mungkin Cukup di sini saja podcast hari Iya. ini. terus terima kasih juga kepada Ibu Henti. Sama-sama loh buat Iya. podcast Tepuk tangan dulu literasi. sebelumnya untuk Bu Henti. Aku diundang ke sini. Terima kasih. Yang pertama lagi. Iya, First perdana time. ini, Bu. First time ya diundang di sini. Sukses selalu buat literasi dan gak kapok ya ngundang saya. Walaupun saya jawabnya asal nggak sih? Enggak ya, ini dari hati nih. Iya. Keren kan kalian? Pokoknya maju terus buat podcast literasi Sacitra. Iya. Semoga nanti tamu-tamu yang diundang keren-keren semua. Gitu kan. Terus siapa tahu nanti ngundang Atta Halilintar mungkin kan Aduh, ya? boleh tuh, Bu. Boleh, atau Denny Sumargo gitu. Nanti Ibu nonton paling depan deh. Ya. Iya. Oke, makasih Iya, podcast sebelum- literasi, sampai jumpa Ya. minggu depan. Salam literasi. Salam literasi dulu dong.